Ini fatal, teman-teman. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Balik lagi dengan aku Fania. Sekarang aku punya sesuatu yang baru di channel ini, yaitu namanya Reaksi Dokter. Aku sebenarnya terinspirasi dari Tintuan, teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Tintuan? Salah satu YouTuber senior yang ada di Indonesia. Dan aku melihat mereka sekarang membuat Reaksi Editor Indonesia. Aku salah satu penontonnya, dan menurutku itu keren banget sih, karena aku adalah seseorang yang tidak paham terkait editing, tapi karena nonton itu aku jadi sedikit-sedikit paham terkait dengan editing. Terus aku jadi mikir, kenapa aku nggak bikin seperti itu, tapi di bidang kedokteran, supaya teman-teman kalau misalnya lihat ada adegan kedokteran di film atau mungkin di drama, itu jadi paham juga sebenarnya itu lagi ngapain sih. Jadi bukan cuma dapat hiburan dari situ, tapi juga dapat pengetahuan gitu. Oh, ternyata itu seperti itu ya gitu. Dan di Reaksi Dokter kali ini aku akan nonton salah satu adegan kedokteran di salah satu sinetron Indonesia. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih teman-teman, kalau misalnya nanti teman-teman mungkin akan mendengar suara-suara kendaraan, karena kebetulan rumahku di pinggir jalan. Jadi kalau misalnya ada kendaraan lewat itu bener-bener kedengeran banget. Yaudah, kita mulai aja ya. Stop. Oke, jadi di sini situasinya adalah situasi gawat darurat ya teman-teman. Digambarkan di adegan ini ada kondisi yang gawat darurat. Tapi aku mau back dulu ke awal banget nih. Ada gambar monitor kan tadi. Nah, ini monitornya, dan di monitor ini kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Infonya hilang semua. Kalau dari gambaran EKG-nya itu seperti rumput kan. Terus di sini juga untuk denyut jantungnya nggak kelihatan nih, di sini nggak ada. Terus di sini juga tekanan darahnya nggak ada. Terus oksigennya juga nggak ada, dan juga temperaturnya nggak ada di sini. Terus di sini ada tulisan kalau sensornya off untuk SpO2, berarti kemungkinan di sini nggak dipasang untuk sensor oksigennya gitu. Padahal kalau emang mau pakai monitor penting banget untuk sensor oksigennya juga dipasang, jadi jangan dilepas. Farah, kamu bangun! Farah! Sadar! Tolong! Tolong! Suster! Tolong istri saya. Oke, jadi ini datang nih dua suster ke dalam ruangan ini. Dokternya juga datang. Kita lihat. Oksigen? Normal, Dok. Infus? Normal, Dok. Stop. Pertama yang ditanya oleh dokternya adalah oksigen. Di lapangan kita nggak pernah nanya ke orang lain terkait dengan oksigen, karena situasi ini adalah situasi yang gawat darurat dan pasien terpasang monitor, jadi seharusnya dari monitor itu udah kelihatan oksigennya itu berapa, saturasi oksigennya itu berapa. Maksudnya gini loh teman-teman, untuk saturasi. Jadi ketika ada sensor yang dipasang, biasanya di jari nih dipasangnya, itu kita bisa lihat oksigen dalam tubuh seseorang itu berapa persen sih. Normalnya adalah 95% ke atas. Tetapi ketika oksigennya itu adalah 95% ke bawah, artinya ada sesuatu yang salah nih dan harus dicari tahu kenapa, dan nanti harus ditangani gitu. Tapi kita nggak pernah nanya ke orang lain, kita bisa langsung lihat ke monitornya. Cuma masalahnya tadi kita lihat sendiri kan di monitornya itu nggak ada info terkait dengan saturasi oksigennya. Dan tadi juga dokternya nanya infus. Dan pada kenyataannya di lapangan kita nggak pernah dalam situasi gawat darurat. Beberapa hal pertama yang kita tanya adalah infus. Itu nggak pernah teman-teman. Karena ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan, perlu kita analisis gitu. Jadi kalau untuk infus itu nggak ya di lapangan. Coba kamu kejutkan ya. Coba kamu kejutkan ya. Dokternya meminta orang lain untuk melakukan kejut jantung. Pada kenyataannya, ketika di dalam satu ruangan ada dokter dan dalam situasi gawat darurat seperti ini, kalau memang ingin melakukan kejut jantung, itu maka dokternya sendiri yang akan melakukan, bukan meminta orang lain untuk melakukan kejut jantung, teman-teman. Stop. Ini fatal teman-teman. Jadi kalau mau kejut jantung, kalaupun nanti melakukan kejut jantung ya, yang harus dilakukan adalah kita akan kasih gel dulu di permukaan alatnya. Jadi alatnya akan kita kasih gel, terus kita ratain gelnya supaya merata di permukaan alatnya. Terus nanti kita akan tempel si alat kejut jantung ini bukan ke baju pasien, tapi langsung ke permukaan kulitnya. Nggak pernah kita yang namanya nempelin ke baju, tapi bajunya kita buka dulu atau kita gunting kalau susah dibuka. Terus nanti kita juga cek tuh, kita mau kasihnya berapa nih untuk kelistrikannya, karena kan ini terkait dengan listrik ya kalau kejut jantung seperti ini. Jadi kita harus atur dulu kita mau kasih berapa untuk kelistrikannya. Terus sebelum kita shock, sebelum kita kejut jantung, kita akan selalu bilang I'm clear, you clear, everybody clear, shock.
baru kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita memastikan, oh diri kita aman, terus teman-teman kita yang lain aman, semua orang yang ada di ruangan itu atau yang ada di sekitar pasien aman. Jangan sampai ketika kita mau shock, kita lupa ngomong I'm clear, you clear, everybody clear, shock. Terus tiba-tiba ada teman kita yang lagi nggak ngeh, terus ternyata dia lagi megang kasur pasien. Terus kita mau shock kayak gini, tapi kita lupa ngomong kayak gini. Itu nanti akan jadi fatal sekali, teman-teman. Itu bisa berpotensi untuk kesetrum, teman-teman. Gitu. Jadi nanti pasiennya malah nambah kalau seperti itu, gitu kan. Jadi itu penting banget. Sudah cukup. Oke, stop dulu ya. Ini juga ada yang keliru. Jadi kalau dalam kondisi gawat darurat seperti ini, kalau di adegan ini, pasiennya tuh masih pakai masker. Tapi pada kenyataannya, kita nggak membiarkan pasien tetap memakai masker, tapi kita menggantinya. Kita ganti pakai bagging. Jadi kita harus melakukannya secara manual karena semuanya harus tepat. Benar-benar harus presisi kalau dalam situasi gawat darurat seperti ini. Nggak boleh sampai kurang presisi karena ini kaitannya adalah nyawa manusia. Bahkan nanti ketika nanti udah datang nih alat untuk intubasi itu maksudnya kayak masukin selang dari mulut supaya nanti nyambung langsung ke trakea teman-teman. Jadi nanti supaya penghantaran oksigennya efisien. Tapi kalau di sini di adegan ini enggak. Jadi keliru terkait dengan itu. Terus sama tadi juga ada yang lupa di awal banget itu harusnya ada yang aktifin code blue. Jadi kalau dalam situasi gawat darurat, terus ini settingannya di rumah sakit, akan selalu ada aktivasi code blue. Jadi itu emang udah protap dari rumah sakit tersebut. Akan selalu aktifin code blue ketika ada situasi gawat darurat. Supaya tim emergensinya akan langsung datang ke sini semuanya. Semua itu benar-benar harus cepat banget, ini kaitannya nyawa, dan setiap detik itu sangat berharga. Jadi benar-benar harus kayak tep gitu. Jadi nggak boleh ada waktu yang sia-sia, benar-benar harus cepat pergerakannya. Dan presisi, harus tepat. Walaupun cepat tapi nggak boleh sampai teledor. Cepat tapi tepat gitu teman-teman. Tolong. Stop. Oke, jadi ini dokternya ngambil obat terus dimasukin ke infus. Jadi gini teman-teman, kalau dalam situasi gawat darurat seperti ini, kita tidak melakukan hal seperti ini. Yang kita lakukan adalah masukin obatnya bukan dari infus. Kalaupun masukin obat dalam situasi gawat darurat seperti ini, memang ada obat-obatan emergensi khusus yang diberikan, tapi dimasukinnya bukan melalui infus, melainkan melalui venflon. Jadi teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya ada orang di infus, itu kan ada botol infusnya kan, yang biasanya dipasang di tiang. Tapi juga ada yang dihubungkan ke tangan kan. Nah, kita masukin obatnya bukan dari sini, tapi dari venflonnya pasien gitu. Jadi supaya cepat masuk ke dalam pembuluh darah, karena ini benar-benar situasinya gawat darurat. Jadi ini juga keliru teman-teman. Dokter, tolong istri saya dong. Oke, jadi ini langsung dilihat matanya, bahkan ini baru sekitar 57 detik teman-teman. Nah, jadi di sini itu kalaupun mau ngelihat matanya itu nanti belakangan. Pada kenyataannya kita nggak langsung lihat mata, karena kalau kita lihat mata artinya kita udah mencari nih apakah pasien masih hidup ataukah sudah ada tanda-tanda kematian gitu kan kalau lihat mata. Biasanya kita lihat matanya juga pakai senter, nggak cuma ngelihat gitu aja. Terus nanti yang kita lihat menggunakan senter itu matanya kan ada yang namanya pupil nih teman-teman di mata. Jadi pupilnya itu kita lihat melebar atau enggak. Kalau misalnya melebar dan melebarnya udah maksimal, nah itu adalah salah satu tanda kematian gitu. Jadi kalau dalam waktu 57 detik seperti ini sudah melihat mata, itu keliru. Mungkin ini juga karena durasi ya, karena ini adalah sebuah sinetron, terus ini juga kayak nggak mungkin adegan kedokterannya sampai lama banget, tapi mungkin bisa ditambahin kayak efek-efek seolah ini tuh udah dilakukan lama gitu pertolongannya, udah dilakukan beberapa menit gitu. Jadi nggak dalam waktu 57 detik langsung dilihat matanya. Itu keliru teman-teman. Terus di sini juga ada yang keliru. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, tadi setelah dikejut jantung seharusnya yang dilakukan adalah dipompa atau bahasa medisnya adalah di CPR, jadi cardiopulmonary resuscitation, atau bahasa Indonesianya adalah RJP, resusitasi jantung paru, dan itu sangat penting teman-teman. Dan ini di sini nggak ada, di adegan ini nggak ada, jadi itu juga keliru teman-teman. Gimana dok? Gimana istri saya?
Oke, jadi mungkin memang sudah dinyatakan meninggal setelah melihat mata, tapi balik lagi sih seharusnya itu tadi harusnya ada efek-efek seolah ini sudah dilakukan lama. Karena nggak mungkin dinyatakan meninggal hanya dalam waktu 1 menit dilakukan tindakan emergensi seperti itu. Biasanya tuh beberapa menit teman-teman, 10-20 menit. Nggak mungkin kayak cuma dalam waktu 1 menit seperti ini sudah langsung dinyatakan meninggal. Oke, itu adegan kedokteran yang udah habis. Dan mungkin nextnya kita akan bahas adegan kedokteran dari film lain atau dari drama lain atau dari sinetron lain. Teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar atau teman-teman juga bisa kasih masukan lewat DM ke Instagram aku di @vaniautp. Dan aku mau nyampein ke kalian kalau apa yang aku sampaikan sekarang ini bukan untuk menjelek-jelekan. Kalau misalnya ada yang bagus, itu pasti akan aku apresiasi dan akan aku share ke kalian untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi sih di dalam adegan itu. Tapi ketika ada adegan kedokteran yang kurang pas, itu aku punya tanggung jawab untuk meluruskan supaya teman-teman juga sama-sama paham dan mengerti sebenarnya seperti apa sih adegan kedokteran yang sebenarnya gitu. Sekian section reaksi dokter kali ini, semoga kalian sedikit paham terkait dengan apa yang terjadi sebenarnya terkait dengan adegan kedokteran ini. Kalau kalian suka bisa klik tombol like, dan kalau kalian mau lihat video-video yang lain terkait dengan kedokteran, kesehatan, pendidikan, kalian bisa klik tombol subscribe karena akan selalu ada video baru setiap minggunya di channel ini. Terima kasih sudah menonton, bye!